subscribe. Kapiten Jos kembali teringat pada masa lalu. Penyerbuan keempat, hari itu 10 Oktober 1825. Dia masih berada di bawah komando utama Jenderal Van Gien. Sebuah rencana penyerangan sapu bersih telah disusun untuk melenyapkan sang pangeran dan para pengikutnya yang kembali bermarkas di Selarong. Para komandan lapangan seperti Libron de Vixela, Tinhef, Michel, dan Buskens telah mendapat perintah pengepungan penuh dan penghancuran total dengan gerak maju terpadu untuk menjadikan kaki bukit di bawah Gua Selarong sebagai ladang pembantaian. Lebih dari 2.500 personel serdadu Eropa maupun Hulpetruppen dikerahkan untuk pertempuran itu. Ketika mentari mulai menyingsing di ufuk timur, trompet yang ditiup Van Gien dari arah persawahan di atas Bukit Selarong di sebelah utara menjadi tanda dimulainya penyerbuan. Barisan artileri menembakkan meriam menghujani kawasan permukiman para prajurit. Lapak-lapak pasar yang biasanya dipakai para penduduk dan tanah lapang di depan gua tempat tinggal sang pangeran. Hawa dingin pagi terusir oleh kobaran api yang melahap atap-atap jerami. Bau mesiu bersekutu dengan anyir darah. Teriakan kepanikan, kekalutan, kesakitan, dan erangan sekarat memenuhi udara. Barisan infanteri yang telah menutup seluruh jalur keluar di sisi selatan, barat, dan timur kawasan Selarong langsung menyusun formasi tembak berlapis. Begitu tampak orang-orang yang berlari menyelamatkan diri ke arah mereka, maka jadilah mereka bagaikan regu eksekusi terhadap para terpidana. Berondongan tembakan akan menghujani siapapun yang ada dalam jangkauan bidik. Di seluruh arah, peluru-peluru menghujam, bersarang, dan membuat korbannya terpental, kemudian terbanting ke tanah dengan darah muncrat berasap. Itu pemandangan yang sangat memuaskan bagi orang seperti Jos. Tetapi pertunjukan belum usai tentu saja. Panglima andalan sang pangeran, Ali Basah Abdul Kamil yang berasal dari Madiun itu tiba-tiba telah muncul bersama pasukan berkudanya. Dengan kegesitan luar biasa, dia melabrak barisan infanteri Belanda di sebelah barat. Jos berada di sana dan mau tidak mau harus mengagumi ketangkasan pasukan lawan. Beberapa kuda ternyata dinaiki oleh dua prajurit di sisi kiri dan kanan, dengan masing-masing satu kaki bertumpu di sanggurdi. Satu di antara tangan mereka memegangi pelana, sementara tangan yang lain membabatkan pedang ke kanan dan ke kiri. Pasukan infanteri yang mencoba melawan dengan bayonet bergelimpangan diterjang barisan berkuda Ali Basah Abdul Kamil itu. Jos bergidik. Seumur-umur dalam penugasannya di berbagai pulau, dia tidak pernah melihat teknik bertempur semacam itu. Dan yang lebih membuat barisan pengepung di sisi barat ini tercerai-berai adalah bahwa pasukan berkuda Ali Basah Abdul Kamil itu langsung menata ulang formasi, lalu berbalik menghajar lagi dari arah belakang. Sementara dari depan
kesatuan serupa yang dipimpin sang adik yaitu Sentot Prawirodirjo juga memekikkan takbir dan menghantam barisan itu dengan teknik yang sama. Jos berusaha lari ke arah dataran tinggi di sebelah utara menuju barisan artileri utama yang dipimpin Van Gin. Sepanjang larinya dia menyaksikan bagaimana kesatuan infanteri Belanda di sisi barat digulung oleh pasukan berkuda Abdul Kamil dan Sentot yang memusar bolak-balik bagaikan mesin giling. Jos melaporkan jebolnya pengepungan di sisi barat kepada Van Gin yang langsung memerintahkan sebagian meriam diarahkan pada pasukan Alip Basah Abdul Kamil dan Sentot Nun di bawah sana. Di saat bersamaan, sebuah kesatuan pemanah berkuda yang dipimpin oleh Basah Nurkandam tampak bergerak cepat melalui arah barat yang sudah terbuka, kemudian berbelok ke utara. Van Gin maupun Jos tidak memperhatikan bahwa pasukan Nurkandam memutar gerak pasukannya ke timur, kemudian menghujani pasukan barisan penembak meriam itu dengan anak panah. "Godverdomme!" umpat Van Gin yang langsung turun dari kuda dan berlindung di sebalik roda salah satu meriam. "Kesatuan infanteri, balas serangan para pemanah itu. Bisa-bisanya kita dibokong dari belakang, di mana patroli Busken. Ceroboh sekali dia, verdome!" Van Gin marah-marah. Jos bergabung dengan para penembak yang kini harus berbalik ke kanan dan mengarahkan serangan pada kesatuan pemanah berkuda yang tidak diduga bakal menyerang dari belakang. Dengan cekatan, Basah Nurkandam memerintahkan kesatuannya berpencar keluar jangkauan tembak. Barisan infanteri Van Gin tak mungkin mengejar, sebab akan sangat berbahaya bagi kesatuan artileri jika ditinggal tanpa penjaga. Lagi pula, di depan mereka terbentang persawahan dengan air yang masih menggenang dan menyulitkan pergerakan jika tiba-tiba para pemanah itu menyerang balik. Agak redanya serangan panah membuat Jos menyadari bukan hanya pengepungan di sisi barat yang telah diterabas. Di sisi selatan juga mulai tercerai-berai karena Basah Gondokusumo dan kakaknya Mertonegoro mencoba menerobos dengan kesatuan tombak mereka yang terkenal berani mati. Dengan masgul, Jos melihat ke bawah sana. Diponegoro mengendarai kuda kebanggaannya, Kiai Gentayu, diiringi oleh Kiai Mojo, Pangeran Mangkubumi, dan Pangeran Ngabei yang bergerak ke arah barat. Pandangan Jos lalu terantuk ke sebuah bangunan yang hanya tampak sebagian, tersembunyi di antara lebat pepohonan gurda, gebang, dan jati. Sebuah pondokan, bukan, atapnya bertumpang tiga, berbentuk meru. Jos segera tahu apa itu. Dengan kemarahan membara di hatinya, Jos mengajak beberapa serdadu membawa obor berapi dan berlari ke tempat itu. Benar, masih ada beberapa orang di sana. Maka dengan penuh murka, dia pun memerintahkan, "Bakar! Bakar! Bakar masjid mereka! Bakar semua!" teriak Jos. Di saat itulah seorang muda yang dari wajahnya terlihat bukan sepenuhnya berdarah Jawa keluar dari dalam bangunan masjid yang sudah mulai dilalap api. Di punggungnya tergendong seorang tua berpakaian serba putih. Orang itu tampak sakit dan lemah karena usianya yang sudah uzur.
tapi matanya bening dan teduh. Josh segera menembak orang tua berserban itu, semacam pendeta tinggi di barisan Diponegoro, atau bahkan itulah guru dan penasihat spiritual sang pangeran pemberontak. Si penggendong melihat Josh tetap dengan tenang, tapi segera berlari ke arah barat laut sembari menghela orang tua itu di punggungnya. Josh segera mengejarnya. Baginya mendapatkan sosok tua itu akan sangat berharga. Bahkan mungkin Jenderal Van Gin akan memberinya hadiah besar atau kenaikan pangkat. Josh berlari sambil menyiapkan pelantak bedilnya. Bagaimanapun dia harus mempersempit jarak agar pelurunya tepat sasaran. Untungnya lari sangat diakrabi Josh sejak kecil. Tidak ada bocah yang bisa mengalahkannya dalam lintasan memutari Gunung Gamalama, dari pantai Sulamadaha hingga ke Dufa-Dufa atau bahkan Fala Jawa. Di suatu titik akhirnya Josh membidik. Senapannya menyala keras dan mengepulkan asap, tapi ternyata pemuda yang dikejarnya membelokkan larinya ke utara. Sial bagi Josh, itu juga peluru terakhir dari senapannya. Sambil kembali berlari, dia mencabut pistolnya. "Berhenti kalian keparat!" teriaknya. Josh membidik lagi setelah jarak mereka kian dekat. Kali ini tetap sambil berlari. Dia letakkannya jari telunjuk kiri sebagai tumpuan untuk ujung moncong pistolnya. "Ik heb jeruk letterlik," seru Josh ketika dia tahu bahwa tembakannya mengenai sasaran punggung arah jantung. "Iya!" soraknya senang. Tapi Josh terlalu cepat bergembira. Pemuda penggendong itu berbalik dengan sebuah pistol Duval buatan Nantes teracung. Josh seakan bisa mendengar tarikan pelatuknya seirama dengan detak jantungnya. Dia pernah berada di dalam banyak medan pertempuran dan mengalami keadaan terbidik senjata lawan. Sampai hari ini, kelincahan geraknya selalu berhasil menyelamatkannya. Tak ada segores luka pun akibat senjata musuh di tubuhnya hingga saat itu. Tetapi takdir selalu memilihkan saat yang tepat untuk segala hal. Tatapan tajam anak muda yang membidiknya seakan punya sihir yang dalam beberapa detik memutus kendali otaknya terhadap seluruh anggota badan. Lesatan peluru dari pistol Duval itu terasa mendatanginya dalam gerak lambat, sementara dia lumpuh terbelenggu kaku. Ruang dan waktu seakan baru kembali bergerak bagi Josh ketika mata kanannya terasa basah. Tidak, bukan basah, sejuk. Josh bahkan sangat ingin mengeluarkan air mata sebanyak-banyaknya untuk melawan rasa pedih, panas, koyak, dan pecah yang menyergapnya bersama basah. Tapi sekeras apapun dia mencoba, di pejam pun kelopaknya tak terasa menyapu bola matanya. Mata kanannya telah tertembus peluru. Josh baru tahu, dan pengetahuannya melahirkan rasa sakit yang sebelumnya tersembunyi bersama ketidaksadaran. Rasa sakit memantik lolongan panjang dan tubuhnya pun ambruk untuk melekatkan diri di bumi dan menghirup aroma kematian. Josh kelak akan tahu bahwa penembaknya yang bersenjata pistol Duval buatan Nantes itu bernama Basah Kotip.
lelaki itu menggendong Kiai Kuwaron, sesepuh penasihat sang pangeran yang nyaris tanpa istirahat sejauh 25 mil hingga tiba di puncak perbukitan Kutogiri di sebelah barat Sungai Progo. Di sanalah jasad ulama pejuang itu akhirnya dimakamkan. Basah Khatib tahu jantung Kiai Kuwaron telah berhenti berdetak sejak beliau tertembak. Dia juga tahu bahwa gamis putihnya telah menjelma merah. Tapi dia bahagia menggendong orang yang dianggap sebagai gurunya. Itu sebab tiap kali dia menengok pada kepala Kiai Kuwaron yang tersandar di pundak kirinya, dia merasa benar-benar melihat bahwa sang Kiai tak henti-hentinya tersenyum kepadanya. Kapiten Jos terhenyak dari lamunannya. Jos pun berkata, "Sebenarnya aku tidak suka cara kerja bertele-tele seperti ini." Tetap di atas kudanya, Kapiten Jos melinting lembar tembakau dan menyiapkan batu api untuk menyulutnya. Rombongan mereka baru beristirahat untuk makan di tengah penugasan menyelidiki laporan keberadaan Diponegoro di perbukitan Sampang. "Zaniat Mijen Steel, bukan gayaku," sahut Preher. "Gaya kita ya seperti yang barusan, bakari rumahnya, rampas apa yang bisa diambil, siksa orang-orangnya agar mereka mau menunjukkan di mana pangeran pelarian itu berada," kata Preher. Jos pun berkata, "Itu dia, soal Basah Khatib dan Nurkandam ini bikin pusing saja. Sudah bagus-bagus kita tangkap yang satunya, malah dilepaskan lagi hanya agar mereka saling bunuh. Sulit sekali memahami jalan pikiran dan cara balas dendam orang-orang Jawa ini, sialan," kata Kapiten Jos. "Dan kita mesti berpura-pura di bawah komando Kolonel Clearance, lalu diberi tugas yang tidak jelas semacam ini. Yang benar saja, tapi ya nikmati saja cerutumu, Jos. Tanpa tugas khusus ini, kita tidak akan dapat tembakau sebagus ini," kata Preher. "Aku juga tidak sabar menyeret mayat Basah Khatib dan Basah Nurkandam, Orhan, Murad dan Tuan Sarif Samparwedi ke barat itu, dari bagian barat ini sampai ke alun-alun keraton Yogyakarta. Lalu sesudah itu Kolonel Cosius akan memberi kita kenaikan pangkat atau bahkan memberiku kesempatan penugasan di Eropa. Terlebih hadiah-hadiah yang dijanjikan Tuan Patih Danurjo dan Tuan Tumenggung Wironegoro. Akan sedap sekali hidup ini," kata Kapiten Jos. Preher pun menyahut, "Jangan senang dulu, Jos. Selama wanita bernama Nur Yasmin itu belum mau dikawini Tuan Wironegoro, dia masih belum akan merasa senang, bukan?" Jos pun menyahut, "Wanita sumber segala masalah dunia." Preher pun menjawab, "Kamu lihat sendiri kan Nur Yasmin itu, sial, kulitnya seperti pualam, wajahnya seperti rupa malaikat dalam lukisan Virgin of the Rock karya Leonardo da Vinci. Dia mewakili khayalanku tentang perempuan sempurna. Kalau tak ingat itu, Mevrouw dan dua anaknya dalam perlindungan Cawanji pasti sudah kurayu dan pasti akan kudapatkan." Jos pun menjawab,
Ah, bukan seleraku kalau itu. Kulitnya terlalu pucat. Yang jelita itu ya Siti Fatmasari, putrinya Tuan Patih Danurjo. Tapi kalau aku dikasih si Sumi atau si Sri, dua gundiknya beliau itu yang lumayan itu juga sudah rela kok. Tidak muluk-muluk. Oh iya Kapten, apakah Tuan Patih Danurjo dan Wironegoro masih bisa membujuk Fatmasari untuk melupakan Nurkandam dan Basah Kotip? Tanya Kapten Jos. Nah, soal itu makin rumit, Jos, karena Cowanji masih mengatakan bahwa bagaimanapun Siti Fatmasari sangat mencintai Basah Nurkandam, tapi tentu lebih cinta lagi kepada Basah Kotip. Kalau saja Nur Yasmin bisa dibujuk untuk mau dinikahi Tuan Raden Tumenggung Wironegoro, tentu urusannya jadi mudah. Kita bisa pilih salah satu dari dua orang itu untuk diampuni dan dikawinkan dengan Fatmasari. Tentu dengan syaratnya dia harus berjanji setia untuk mengabdi sepenuhnya kepada Tuan Patih Danurjo, bukan? Dan hanya satu yang boleh kita bantai. Nih Kapten, bagaimana aku bisa melupakan dendamku dengan dua orang itu sekaligus, kata Kapten Jos. Preher pun menjawab, Jos, kau ingat prinsip Kolonel Josius, tak ada balas dendam dalam tugas. Jos pun menjawab, iya. Tapi kata dia juga, tidak ada pengampunan dalam perang. Yang ada, hancurkan musuh. Iya bukan? Kata Jos. Preher pun menjawab, yang paling ingin kau bunuh yang mana? Jos pun menjawab, Basah Kotip tentu saja. Jawab Jos sambil meraba penutup mata kanannya. Dia teringat bagaimana peluru itu yang ditembakkan oleh Basah Kotip telah menembus matanya. Tak jauh dari Preher dan Jos mengistirahatkan pasukannya, tiga bayangan berlindung di balik gerumbul semak di atas tebing yang cukup tinggi. Mereka bertiga memakai serban hijau dan gamis putih dengan rompi warna-warni sebagai luarannya. Akar-akar perdu tampak menjuntai ke bawah dari lempung coklat kekuningan di puncak tebing, menahan tanah dan bebatuan lerengnya agar tidak longsor. Dari tempat itu mereka mengawasi pergerakan pasukan Belanda yang terdiri dari 20 kavaleri dan 100 infanteri itu memasuki kawasan perbukitan Sampang. Kita serang saja mereka ya, Kang, bisik salah seorang kepada rekannya. Hus, jangan gegabah Di. Kamu lihat kan, jumlah mereka banyak sekali. Sorok nyawa namanya kalau kita nekat. Bagaimana Gusti Basah? Bisik lelaki kedua tak kalah pelan. Sabar Kang. Basah Kotip masih mengamati rombongan pasukan lawan itu dengan teropong kecilnya. Preher dan Jos lagi, gumamnya. Wila, dua kumendan musuh itu kok ya luar biasa semangatnya mengejar kita ya Di, kata Legowo. Ayak, GR kamu Kang. Yang dikejar itu ya Kanjeng Sultan Diponegoro toh. Turun-turunnya ya paling Gusti Basah Kotip dan Gusti Basah Nurkandam. Kok kita sewot prasojo. Mbok jangan meremehkan diri sendiri Todi. Iya bisa saja toh. Kita ini buronan yang mahal harganya. Pengawal kinasihnya Gusti Basah Kotip Ji. Tapi menurutku ya Di,
melihat bagaimana mereka membakari rumah-rumah penduduk di kampung di bawah bukit ini dan menyiksa orang-orang yang untuk ditanyai. Sepertinya jalan kita sudah benar dan sudah dekat dengan Kanjeng Sultan Diponegoro, kata Legowo. Wah, kalau Preher dan Jos ya sudah lagiannya begitu, Kang. Enggak ada apa-apa, ya tetap bakar, jarah, dan siksa kok, Kang. Sisa-sisa mental bengis peninggalan Jenderal Van Gin kok mereka itu, kata Prasojo. Basah Kotip memberi isyarat untuk diam. Ada apa, Gusti Basah? Mbok pinjam teropongnya. Legowo memelankan suaranya. Aku merasakan kehadiran makhluk lain, Kang. Kalian juga? Tanya Basah Kotip. Wah, kok malah menakut-nakuti lo sukanya, kata Legowo. Bukan, Kang. Bukan jin atau lelembut kok. Apa toh, Gusti? Tanya Prasojo. Sebentar lagi wujudnya akan tampak, Kang, kata Basah Kotip. Saat itu sayup-sayup Prasojo dan Legowo mendengar suara auman yang halus dan pelan, tapi serasa membuat seisi hutan bergetar. Tak yakin mereka mencoba berkonsentrasi dan menajamkan pendengaran. Angin berdesir, ranting-ranting berkerit bergesekan, dedaunan gemerisik, dan auman itu belum terdengar lagi. Itu tadi suara macan atau apa ya, Gusti Basah? Tanya Prasojo, duduknya mendekat pada junjungannya. Hish, senengane dusel-dusel lu. Legowo menepuk kepala rekannya. Dia menengok kepada Basah Kotip yang ternyata sedang komat kamit membaca zikir. Prasojo dan Legowo saling berpandangan, lalu bersama tapi ke arah berbeda mereka kitarkan pandangannya berkeliling. Saat keduanya menengok ke belakang, Prasojo dan Legowo merasa jantungnya berhenti berdetak. Napas mereka tertahan, sulit ditarik, sekaligus sulit dihembuskan. Kelopak mata mereka terasa kaku, mata tak bisa dikedipkan, tengkuk terasa dingin, butir-butir keringat panik mulai melesak keluar dari pori-pori kulit. Setelah saling lirik, hampir mereka membuka bibirnya bersama untuk berteriak. Tapi Basah Kotip yang tiba-tiba sudah berada di tengah keduanya dengan cekatan menempelkan telapak tangan kanan dan kirinya kepada mulut mereka. Sang Basah memberi isyarat kepada keduanya agar untuk tidak bersuara. Prasojo dan Legowo belum pernah sedekat ini dengan hewan berbulu belang-belang yang kini menatap mereka bertiga dengan mata keemasannya. Rupanya harimau Jawa bisa sebesar ini ukurannya. Legowo memperkirakannya jika dia berdiri di samping sang raja hutan, tidak akan ada sejengkal selisihnya tinggi kepalanya dengan macan itu. Tangkupan kedua tangan orang dewasa juga tidak akan cukup untuk dipelukkan ke lehernya. Luar biasa, binatang itu menggoyang-goyangkan kepalanya, seakan ada yang perlu dikibaskan dari debu-debu yang menempel di bulunya. Lalu kembali dia menatap tajam ke arah ketiga orang di depannya. Prasojo dan Legowo yang bulu kuduknya kian meremang memandang Basah Kotip yang laki-laki ternyata sedang berkomat kamit. Wajahnya sama sekali tidak memperlihatkan ketakutan ataupun kekhawatiran.
Gusti Pasah lagi ngobrol sama macannya apa ya, Kang? Bisik Prasojo. Legowo memberi isyarat untuk diam. Apa yang mereka lihat kemudian semakin membuat Prasojo dan Legowo rasanya ingin buang air kecil sebanyak-banyaknya. Bagaimana tidak, dari gerumbul gelap di belakang sang raja hutan muncul 3 sosok serupa yang sedikit lebih kecil ukurannya. Ketiganya menggesek-gesekkan kepala ke leher harimau terbesar yang pastilah pemimpin mereka. Apakah itu tanda penghormatan atau permintaan maaf atas suatu keterlambatan? Legowo menebak-nebak dalam hatinya. Waduh lah kok ada 4? Piye iki kalau mereka lapar? Kan kita bertiga, kurang jadinya kata Legowo. Hus, berdoa yang baik-baik saja toh, Kang, bisik Prasojo. Jumlah pasukan Belanda di bawah sana cukup untuk mereka, Kang, ujar Basah Kotip sambil tersenyum. Weh, iya juga, kata Legowo. Prasojo dan Legowo terkesiap karena keempat harimau itu seakan mendengar ucapan Basah Kotip sebagai perintah. Keempatnya berjalan bersilangan ke arah mereka bertiga, kemudian masing-masing melompat turun dari tebing dengan auman yang sangat keras.